Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. How are you today? Wah, hebat ya. Semua keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah. Pasti dikarenakan kemarin hari Minggu pada main, sekarang jadi happy. Ya, begitulah. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas atau yang mewakili salah satu untuk mengecek kesiapan sebelum pembelajaran dimulai dan untuk berdoa bersama-sama. Silahkan dipimpin. Ya, selesai. Lalu yang selanjutnya, bagaimana kemarin liburannya? Pada main kemana? Wah, ada yang ke pantai, ada yang ke gunung ya. Itu sebagai refreshing anak-anak semuanya biar kondisi kita, jiwa dan raga kita itu selalu fresh. Nah, apalagi besok masuk sekolah, nah hari weekendnya untuk merefresh otak dan jiwa dan raga ya. Nah, di sini siapa yang belum sholat subuh tadi pagi? Ayo, silahkan angkat tangan yang belum. Ya, itu siapa? Agung. Agung belum sholat subuh. Besok diperbaiki lagi eh, agamisnya ya, rohaninya. Sholat subuh itu dalam Islam sifatnya wajib. Begitu ya, Agung. Dan yang lain dipertahankan yang sudah melaksanakan sholat subuh. Akan saya absen terlebih dahulu, Agung, Bagas. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, untuk pembelajaran itu nanti akan kita mulai ya, terkait dengan dasar sistem mekanik. Ya, kira-kira anak-anak semuanya sudah ada yang mengetahui dasar sistem mekanik itu seperti apa? Sudah ada yang mengetahui? Belum? Nah, coba yang sudah mengetahui angkat tangan. Oh ya, Farid, silahkan. Ya, betul sekali, Farid. Dasar sistem mekanik itu ada sambungan, tumpuan, bearing, dan transmisi. Betul, itu tidak salah. Karena sambungan, tumpuan, dan transmisi itu termasuk ke dalam jenis-jenis yang ada di dasar sistem mekanik. Dan pengertian dasar sistem mekanik itu sendiri, apa, Farid? Oh, belum tahu. Baik, ada yang bisa membantu teman-teman yang lainnya? Oh iya, jika belum ada yang mengetahui, Bapak akan menyampaikan ya terkait dengan dasar sistem mekanik. Dasar sistem mekanik itu yaitu suatu sistem mekanik yang digunakan dalam proses otomotif yang dimana suatu energi dapat menggerakkan suatu gerakan. Jadi dasar sistem mekanik ini sebagai tengah-tengahnya, sebagai jembatannya antara energi dan gerak. Energi dari, misal energi dari mesin menjadi energi gerak. Contohnya di dalam pengalaman anak-anak semuanya ke sekolah, anak-anak naik apa ke sini? Diantar. Nah, yang diantar itu diantar menggunakan kendaraan apa? Mobil. Ya, jadi kalau di mobil kita eh, mengangan-angan ya, itu kan mesin tuh, mesin hidup. Nah, mesin ini untuk menggerakkan apa? Untuk menggerakkan roda. Jadi dari mesin ini untuk menggerakkan roda itu melalui beberapa tahap, mulai dari mesin hingga eh, terhubung ke gardan dan bisa menyambung ke roda seperti itu ya. Nah, di sini anak-anak semuanya yang perlu diperhatikan, di sini anak-anak mempelajari terkait dengan dasar sistem mekanik ini juga ada tujuannya. Nah, inilah tujuan yang harus dicapai anak-anak semuanya. Yang pertama, murid mampu mengidentifikasi jenis-jenis sambungan, ya, ada sambungan tetap dan tidak. Lalu bisa menjelaskan fungsi masing-masing jenis sambungan tersebut. Nah, serta mengenali relevansi penggunaannya dalam proses manufaktur. Yang kedua, murid mampu membedakan jenis bantalan luncur dan bantalan gelinding, serta menjelaskan fungsinya dalam sistem mekanik itu sendiri. Nanti bisa dikomunikasikan analisisnya melalui kerjasama dan diskusi dengan teman. Bagaimana agar relationship ya
relationship skill ini bisa kalian terapkan atau relationship sosial bisa kalian terapkan di situ. Dan yang terakhir, murid mampu mengidentifikasi jenis-jenis transmisi mesin yang sering ditemui itu di industri otomotif atau di industri-industri manufaktur lainnya. Tadi contohnya sudah saya gambarkan di mobil ya, seperti itu. Nah, sesuai dengan pengalaman anak-anakku semuanya, di sini kan tadi sudah saya gambarkan mobil sebagai uh, dasar untuk proses pembelajaran di dasar sistem mekanik, itu ya. Jadi nanti anak-anakku semuanya harus bisa menerapkan semuanya di sini atau memahami semuanya di sini agar bagaimana semua materi ini bisa dapat diimplementasikan di dunia industri atau di dunia praktik atau dunia kerja besok. Gitu ya. Alur pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, nih ya, di dasar sistem mekanik ini ada jenis sambungan, tumpuan, bantalan, dan transmisi mesin. Tetapi fokus hari ini kita pada di jenis sambungan. Dan jenis sambungannya itu sambungan tetap dan sambungan tidak tetap. Jadi fokusnya di sini terlebih dahulu. Pertemuan selanjutnya bisa di tumpuan dan pertemuan selanjutnya lagi di transmisi mesin. Seperti itu ya anak-anakku semuanya. Nah, kira-kira apa ya itu transmisi mesin? Maaf, apa ya kira-kira itu dasar mekanik sesuai yang sudah saya berikan clue-nya tadi pagi, tadi di awal. Jika belum, marilah kita pahami video berikut ini. Ya, sudah? Apa? Mas Bagas apa Mas Bagas? Bisa disampaikan. Yang sudah Anda lihat dari video yang sudah saya tampilkan di depan tadi. Ah ya, betul sekali. Yang sudah ditampilkan dalam video itu transmisi yang menghubungkan dari energi gerak ke roda untuk memutar sebuah roda di dalam kendaraan. Betul sekali, Mas Bagas. Nanti untuk teman-teman yang lainnya bisa saling komunikasi dengan Mas Bagas. Mas Bagas sudah memahami apa itu di dasar sistem mekanik ini, yang pada intinya seperti itu. Baik, mari kita lanjutkan pembelajaran pagi hari ini dengan materi dasar sistem mekanik yang terfokus pada jenis sambungan tetap dan sambungan tidak tetap. Oke. Nah, anak-anak silakan amati apa yang ada di depan. Ada yang bisa menyampaikan yang ada di dalam presentasi atau di depan layar anak-anak semuanya? Belum ada? Ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, nanti kita berdiskusi bersama mengenai apa jenis-jenis sambungan yang ada di dalam dasar sistem mekanik. Nah, sambungan dasar di dasar sistem mekanik memiliki sambungan tetap dan tidak tetap. Untuk sambungan tetapnya itu ada las atau weldment, bisa kita sebut weldment. Welding juga bisa. Karakteristik dari las seperti ini itu sambungan yang dimana dua buah logam disambung dengan cara memanaskan kedua buah logam. Gambarannya, kalau anak-anak semuanya itu membakar plastik antara plastik A dan plastik B, setelah leleh kalian gabungkan. Nah, itu gambarannya seperti itu. Sama, kalau ini dua buah logam. Ya. Lalu yang kedua, sambungan tidak tetapnya ada paku keling. Di paku keling ini karakteristiknya sambungan yang menggunakan ujung poros dan ujungnya itu dibuat seperti payung. Jadi poros, ya, poros itu dipukuli di atasnya hingga membentuk sebuah payung. Maka dari itu sebuah payung ini akan menjepit sebuah benda kerja. Ya, paham? Ya, paham semuanya. Nah, ini untuk yang selanjutnya sambungan tidak tetap. Siapa yang bisa menjelaskan? Farid lagi? Boleh. Nah, sambungan tidak tetap itu seperti itu Farid, benar. Karena di depan sudah ada ya. Ya, contohnya.
Nah, ini ada pasak dan ulir. Kenapa bisa disebut sambungan tidak tetap? Karena sambungan tidak tetap ini bisa dicopot dalam waktu kapanpun, misal dibutuhkan. Kalau yang disambungan tidak tetap, sambungan tetap tadi, last weldment atau paku kelem. Nah, ini kan kita jika ada kerusakan atau ada hal yang lain sebagainya perlu kita bongkar, harus cara dirusak dulu. Karena di sini udah paten nih, ya toh? Nah, kalau ini kan tinggal bongkar, copot, pasang, copot, pasang. Nah, itu. Ini sambungan pasak. Lalu yang kedua apa Farid tadi? Iya, betul, sambungan ulir. Nah, sambungan ulir ini contohnya di sepeda motor kalian. Apa kira-kira? Di dalam tromol itu. Dalam tromol, untuk menggabungkan tromol itu ke bahasanya, no, bahasa orang bengkel itu sapi turang. Atau arm lah, kita bahasa tekniknya arm. Nah, itu menghubungkannya menggunakan apa? Menggunakan poros. Porosnya itu kan otomatis yang di ujung kalau kita mau bongkar bannya itu kan ada sebuah ulir tuh untuk memasang nut. Nut itu mur atau mur baut ya itu. Bahasa Jawanya seperti itu. Nah, di situ kan ada ujungnya ada ulirnya untuk memasang sebuah. Nah, jadi kan kapan waktu kita perlu, kapan waktu itu perlu dibongkar, kita bisa bongkar secara cepat menggunakan kunci seperti itu ya. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan, apakah ada yang perlu ditanyakan sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya? Cukup? Ya, kalau tidak ada saya yang bertanya, nanti yang belum bisa atau yang kurang memahami bisa tanya ke temannya yang sudah memahami, ya. Jadi saling peer teaching lah, saling belajar bersama satu kelas. Nah, terkait dengan sambungan tetap dan tidak tetap. Di sambungan tetap dulu. Di sambungan tetap itu kira-kira dalam proses pengelasan itu perlu diberlakukan suatu rencana atau tidak dalam proses pengelasan. Nah, itu silahkan nanti kalian semuanya bisa berdiskusi dengan orang yang sudah memiliki pengalaman atau yang sudah tahu terkait dengan pengelasan. Nah, yang selanjutnya akan ada penugasan dari Bapak, itu nanti akan ada secara berkelompok ya. Kelompok akan saya bagi sesuai dengan absen yang saya panggil. Misal absen 3 itu kelompok 3, 4, 7, nah itu kelompok 1 dan seterusnya ya, seperti itu ya. Kelompok 1 nih, absen 2, 7, 10, 4, dan 5. Kelompok 2, 11, 30, 29, sama 8. Itu ya. Nah, di dalam berkelompok ini silahkan kalian membentuk suatu kelompok. Yang kelompok 1 boleh di meja sebelah sana atau di mana, tetapi masih di dalam satu kelas. Oke, sudah? Silahkan berbeda. Sudah ya? Sudah, baik. Nah, di dalam berkelompok ini nanti kalian akan melakukan penugasan dari saya dan nanti secara berkelompok diskusi mengenai apa tugas yang akan saya berikan. Nah, yang pertama, nanti dalam satu kelompok itu harus membentuk yang ketua siapa, sekretaris siapa, terus yang menjadi presenter nanti untuk presentasi siapa. Silahkan dibagi semuanya. Setuju dengan aturan yang sudah saya berikan? Setuju? Setuju ya? Ya. Tapi ingat, jika nanti di dalam kelompok itu ya ada yang tidak mengikuti kegiatan secara berkelompok, mari yang teman satu kelompok ini mengajak, ayo kita berpikir bareng, ayo kita berdiskusi bareng. Terus jangan kalian diamkan saja, terus dia tiba-tiba ikut presentasi, jangan ya. Kalian harus mengajak. Ini sebagai sebagai relasi relasi skill ya, relasi skill anak-anak semuanya. Karena kalau ada orang yang diem, kok kalian malah diamkan, nah itu kan malah menjadi tanda tanya. Oke, paham? Nah, untuk penugasannya, ayo eksplorasi. Coba cari dengan
rekan sebangkumu, ini bukan rekan sebangkumu ya, tadi kan secara berkelompok. Coba carilah dengan berkelompok sesuai dengan pengalaman atau yang pernah dilihat di sekitar anak-anak semuanya yang menggunakan model sambungan tetap dan tidak tetap. Nih, saya kasih contoh. Pada sambungan pada konstruksi jembatan. Ini menggunakan sambungan apa? Tadi yang di awal dipukul-pukul itu dibentuk seperti payung, sambungan paku, keling, ya betul. Nah, nanti kira-kira nih yang kalian lihat yang mengaitkan dengan adanya sambungan itu apa aja sih yang sudah ada pada materi? Ini kan jembatan. Nah, nanti ada apa lagi? Dalam otomotif ada apa lagi? Di dalam industri manufaktur ada apa lagi? Kira-kira apa? Nah, nanti kalian bisa mencari di internet untuk bantuannya ya. Kalau misal belum pernah melihat, Pak, nah, boleh mencari di internet untuk menjadi referensi seperti itu. Sudah, nanti waktu diberikan dalam 10 menit. Silakan mulai dari sekarang. Intinya dalam pengalaman anak-anak semuanya ya, biar kalian bisa menangkap, oh, yang sudah pernah saya lihat nih ternyata materi saya loh. Nah, gitu ya. Oke, silakan. Sudah selesai? Baik. Sekarang, ayo presentasikan dengan tanya jawab. Dimulai dari kelompok berapa dulu? Tiga atau dua? Dua ya? Boleh. Kelompok dua dipersilahkan maju ke depan. Ya, ada yang tanya jawab? Ada. Itu dari kelompok satu. Silahkan. Nah, jika ada yang menanyakan terkait dengan apa yang sudah kalian presentasikan ya, kelompok dua, nah itu dijawab sedemikian rupa, dijawab sesuai dengan apa yang Anda ketahui dan apa yang sudah Anda presentasikan di awal, seperti itu. Boleh kelompok satu menanggapi jawaban dari kelompok dua? Oh ya, walaupun belum sesuai dengan harapan kelompok satu, tetapi kelompok satu memberikan, memberikan pembenaran. Nah, pembenaran ini harus saling dihargai sesama murid atau sesama kelompok dalam artian di kondisi seperti ini. Oke, baik. Silahkan beri aplaus untuk kelompok yang sudah maju, kelompok dua. Yang selanjutnya, kelompok satu untuk maju ke depan. Pre-memory. Ya, semua kelompok sudah melakukan presentasi, sudah ada tanya jawab, dan ada rasanya saling menghargai terkait jawaban yang belum sesuai dan dibenarkan. Nah, inilah contoh teman-teman atau anak-anakku semuanya bisa saling menghargai atas jawabannya, menghormati atas pertanyaannya, dan lain sebagainya. Inilah sikap-sikap yang harus dimiliki seorang murid, apalagi murid teknik mesin, harus bisa menerapkan itu semua. Yang penting saya berpesan, hargai orang lain. Karena jika Anda menghargai orang lain, pasti orang lain juga akan menghargai Anda. Itu ya. Baik, untuk menutup di pembelajaran pagi hari ini, mari kita refleksikan terlebih dahulu apa yang sudah Bapak sampaikan untuk materi di dasar sistem mekanik ini yang fokusnya di sambungan. Apakah Anda memahami mengenai apa itu sambungan tetap dan tidak? Bagus. Lalu yang kedua, penggunaan pengelasan digunakan. Dan begitu juga sambungan baut atau keling, kapan kira-kira? Ya, bagus sekali dan tepat sekali. Seperti itu ya. Nah, materi ini jangan dilupakan. Karena materi ini sangat penting untuk keberlanjutan anak-anakku di materi selanjutnya. Hingga nanti bisa anak PKL. Itu ya. Apakah ada yang belum paham? Sudah paham semuanya? Bagus. Nah, tadi ada sedikit sikap yang kurang baik dari Agung, yang bagaimana Agung ini sedikit memprovokasi terkait dengan penyampaian materi dari kelompok dua. Karena itu yang membuat situasi di kelas menjadi buyar. Nah, tetapi Agung, silahkan refleksikan diri Anda, bagaimana Anda harus bisa menjadi seseorang murid yang baik di kelas. Itu tadi saya sudah bilang, hargailah orang lain.
Oke, Agung, itu ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas terkait dengan tumpuan atau bantalan. Nah, bisa disebut dengan laker bahasa Jawanya. Seperti itu. Ya, sedikit statement dari saya. Dasar sistem mekanik adalah suatu kumpulan komponen fisik yang saling berinteraksi untuk mentransmisikan gaya dan gerak. Sekian dari saya. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya di hari esok. Yang nanti belum paham bisa ditanyakan lagi ke saya, bisa melalui chat atau menemui saya di ruang guru. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.